akan menjelaskan pengertian dari munasabah Al-Quran. Di sini terdapat 3 pendapat pengertian dari munasabah Al-Quran. Yang pertama, menurut Mana Al-Qottan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antara surat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Dan yang ketiga, menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Selanjutnya, macam-macam munasabah dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Anggi Ayu Diska. Munasabah ini yaitu kita harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Kita harus memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat dan menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Terhadap kalimat atau ayat yang pertama, satu bagian ayat tergantung dengan bagian sebelumnya, tidak bisa dipisahkan. Satu ayat tergantung dengan ayat sesudahnya, juga tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, maknanya menjadi tidak sempurna, bahkan bisa menimbulkan pemahaman yang keliru. Kafi al-irtib dan kalimat berikutnya atau antara satu ayat dengan ayat berikutnya tidak tampak benar. Masing-masing berdiri sendiri, tidak tergantung dengan kalimat atau ayat sesudahnya. Kesempurnaan makna kalimat pertama atau ayat pertama tidak tergantung dengan kalimat atau ayat berikutnya. Kalau dipisahkan, maknanya tetap sempurna. Irbit jenis ini hanya dapat diketahui setelah dikaji dan didalami dengan baik. Ada 2 bentuk irbit yang tidak tampak ini. Pertama, irbit ma'tufah dan yang kedua irbit ghairu ma'taf. Irbit antara satu bagian dan bagian lain dari ayat menggunakan huruf ataf. Bagian kedua bisa berupa nas atau bandingan dan syarh mitra dari bagian sebelumnya dan bisa juga berupa al-madah atau lawan katanya. Untuk nazar, bandingan dan syarh mitra, irbit gairu ma'taf jika irbit antara satu bagian dengan bagian lain dari ayat atau antara satu ayat dengan ayat berikutnya tidak menggunakan huruf ataf, maka dalam hal ini untuk mencari munsabahnya harus dicari qarain maknawiyah. Petunjuk-petunjuk yang dapat dari pengertian maknanya. Petunjuk-petunjuk maknawiyah yang bisa digunakan antara lain adalah antan tidak dicari bandingan nazar antara satu ayat dengan ayat lainnya. Al-madah, petunjuk makna lain yang dapat digunakan untuk mencari munsabah antara ayat yang tidak ada huruf atafnya adalah dengan mencari sisi lawannya. Mengetahui munasabah Al-Quran dan fungsinya, para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihadi, yang artinya pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad, karena tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun dari sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Alasannya karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir, mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada. Untuk meneliti keserasian susunan ayat dalam surah munasabah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Suyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu kita harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Kita harus memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat dan menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Permasalahan munasabah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu munasabah adalah suatu ilmu yang berguna untuk mengetahui kolerasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah yang lain. Dengan demikian, tingkat kebalagohan kitab dapat diketahui, maka dalam hal ini tidak sembarang orang dapat mengkolerasi ayat-ayat tersebut.
Akan tetapi hendaknya melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu jika ayat itu ternyata memang satu persambungan. Sebab yang membuat permasalahan dalam munasabah adalah seringkali seorang mufasir mengkolerasikan ayat padahal ayat tersebut tidak berhak untuk dikolerasikan.